Darahnya sendiri yang mengalir dari bagian lengan, bagian kaki itu dihisap. Bahkan daging temannya itu saling dimakan, saling memakan, saling membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama saya Pade di channel Hikmah Misteri. Untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang misteri alam pesugihan. Mungkin masih menjadi misteri ataupun menjadi tanda tanya bagi orang-orang, termasuk saya pribadi, tentang bagaimana sih alam pesugihan. Nah, ini saya dapatkan itu dari salah satu juru kunci yang pernah saya datangi itu sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Itu di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Nah, bagaimana cerita alam pesugihan dari si juru kunci ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Mbah Sugi. Di dalam kehidupan Mbah Sugi, Mbah Sugi ini adalah seorang juru kunci. Dan dia bukan seorang dukun atau mungkin bisa dibilang paranormal. Tapi dia ini hanya mengantarkan orang-orang yang keinginan hidupnya itu menjadi orang-orang kaya dengan cara datang ke tempat yang merupakan tempat keramat, yaitu tempat yang bisa mendatangkan kekayaan. Nah, di sini posisinya Mbah Sugi, dia itu sebagai salah satu keturunan orang tuanya yang juga sebelumnya itu menjadi juru kunci makam keramat tersebut. Nah, dalam kehidupannya Mbah Sugi, dia itu kan sering didatangi tamu. Banyak orang-orang yang bukan cuma hanya di wilayah Jawa Tengah saja, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Datang meminta bantuannya Mbah Sugi, "Mbah, tolong bantu saya untuk bisa jadi orang kaya." Nah, Mbah Sugi ini ketika ada orang yang berkaitan dengan kekayaan secara instan, Mbah Sugi ini selalu saja memberikan arahan, memberikan penjelasan untuk sebelum terjun ataupun benar-benar nekat melakukan pesugihan. Yang dilakukan oleh Mbah Sugi itu tentang bagaimana orang-orang yang akan melakukannya itu harus punya satu keniatan, yaitu tekad bulat, dan yang paling utama, kepercayaan kamu dengan Tuhan kamu sudah tidak ada. Allahu Akbar. Kepercayaan dengan Tuhan sudah tidak ada. Nah, waktu itu saya pun sempat nanya, maksudnya gimana, Mbah? Yang dijelaskan oleh Mbah Sugi, ketika orang yang akan melakukan pesugihan, ketika orang yang akan melakukan perjanjian dengan siluman, iblis atau sebangsanya, itu tidak boleh teringat akan siapa orang yang sudah menghidupkan dan orang yang sudah membuat dia itu bisa mati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu syarat utama. Karena jika di dalam tirakat atau ritual orang yang akan melakukan pesugihan teringat akan Tuhannya, sudah pasti tidak akan bisa terkabul. Dan yang paling bahayanya, kematian akan didapati oleh si pelaku ritual. Itu penjelasan Mbah Sugi ketika pertama kali ada orang yang datang kepadanya. Dan bukan itu saja, Mbah Sugi ini menjelaskan bahwa nanti setelah kamu mendapatkan kekayaan, kamu pun harus menyanggupi permintaan-permintaan dari sesembahanmu. Dalam tanda kutip, orang yang akan melakukan pesugihan sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah musyrik, itu sudah pasti. Nah, yang dijelaskan Mbah Sugi tentang yang kedua, bahwa nanti setelah kamu melakukan pesugihan dengan menyanggupi segala permintaan keinginan dari sesembahannya, yang tak lain dari tumbal, tumbal, dan tumbal. Bukan hanya tumbal, tapi nanti setelah kamu mati, kamu pun atau si pelaku harus ikut menjadi pengabdinya, harus menjadi budaknya. Dan menjadi budak itu tidak mudah. Itu akan kekal sampai nanti di hari kiamat, di mana para manusia dibangkitkan yang akan ditimbang di yaumul mahsyar. Di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, yang akan sudah pasti kamu itu tidak akan ditimbang tapi langsung masuk ke neraka. Itu dijelaskan oleh Mbah Sugi, karena Mbah Sugi sendiri sebenarnya dia itu sudah tidak mau lagi menjadi juru kunci.
Tapi ini orang-orang yang datang kepadanya, memohon, merengek, bahkan kadang menangis sampai bertahan berminggu-minggu di rumahnya. Demi apa? Demi keinginan duniawinya, agar dia menjadi orang kaya. Dan salah satu cerita dari Mbah Sugih, ada yang pernah datang sampai hampir 1 bulan lamanya tinggal di rumah Mbah Sugih. Dan itu bukan tidurnya di rumahnya Mbah Sugih, tapi dia itu tidur di samping rumah Mbah Sugih dengan menyiapkan alasnya. Ya entah itu mungkin dari tikar atau apa. Dan itu dilakukan oleh suami istri. Itu tidur di samping rumah Mbah Sugih sampai orang-orang sekitar termasuk warga desa di tempat Mbah Sugih. Karena memang Mbah Sugih ini sudah dikenal kalau Mbah Sugih ini adalah seorang juru kunci. Tapi dia bukan seorang dukun. Nah ini ceritanya tuh 30 hari kurang, hampir sebulan. 2 orang suami istri ini sampai dibela-belain demi membuka hati Mbah Sugih, mau ngebantu orang tersebut. Nah Mbah Sugih karena mungkin dia juga sebatas manusia biasa, rasa iba kan tidak lepas dari Mbah Sugih. Sampai pada akhirnya Mbah Sugih ini memanggil keduanya. Karena sebelum orang itu melakukan ritual-ritual pesugihan di makam keramat di tempatnya Mbah Sugih, orang itu sudah dijelaskan, dan yang mengagetkan Mbah Sugih sampai dia itu menolak satu hal yang dikaitkan dengan tumbal. Karena dalam bisikannya Mbah Sugih, ketika 2 orang ini datang, dia itu seperti merasakan bahwa ini orang ini akan mendapatkan satu hal, satu permasalahan yang di luar nalarnya. Itu sudah dijelaskan sama Mbah Sugih. Nah penjelasan itu apa? Penjelasannya ini tentang tumbal-tumbal, bukan sembarang tumbal. Yang pertama, kedua orang tuanya harus menjadi syarat pertama. Dan jangka waktu untuk tumbal berikutnya itu bukan setahun atau 10 tahun, tapi dalam kurun waktu 3 bulan. Kenapa Mbah Sugih ini menolak? Karena ini akan menjadi malapetaka bagi kedua orang yang menginginkan pesugihan tersebut. Karena dalam batinnya, pikirannya si orang yang ingin melakukan ritual pesugihan, karena Mbah Sugih ini juga mungkin sudah dapat bisikan seperti wangsit atau apa, orang ini sudah tidak lagi punya belas kasihan. Orang ini memang benar-benar sudah nekatnya itu sudah geblek. Makanya Mbah Sugih ketika nanti membantu kedua orang ini dikhawatirkan karena sudah tidak ada rasa sayang lagi sama keluarganya, sama anak-anaknya. Ini bisa berakibat fatal ke kedua orang tersebut, ke suami istri. Iya kalau lancar, iya kalau sukses, kalau tidak menjadi masalah bagi Mbah Sugih. Karena keduanya yang dikhawatirkan Mbah Sugih itu bisa meninggal di tempat ritual. Karena bagi sesembahan atau alam pesugihan, ketika orang yang akan melakukan ritual pesugihan sudah tidak punya hati lagi, itu tidak mudah. Nah ini penjelasannya dari Mbah Sugih. Maaf dengan segala hormat saya menjelaskan misteri tentang alam pesugihan di channel ini. Bukan maksud saya untuk mengajar dan mengetahui orang-orang yang dalam keadaan terpuruk masuk ke alam pesugihan. Demi Allah tidak ada kaitannya sama sekali untuk saya menceritakan dari Mbah Sugih. Ini cerita dari Mbah Sugih secara langsung. Kalau Mbah Sugih sudah mengetahui bahwa kedua orang itu akan berakibat fatal karena sudah tidak punya hati lagi, kedua orang tua yang diminta oleh sesembahannya sebagai tumbal untuk syarat pertama, 3 bulan berikutnya untuk anak-anaknya. Nah yang keempat dan kelimanya ini siapa? Yang dikhawatirkan itu belum sempat menikmati kekayaan, keduanya bisa meninggal. Nah Mbah Sugih kembali menjelaskan kedua orang itu dengan secara detail. Dan sampai pada akhirnya kedua orang itu akhirnya kabur meninggalkan Mbah Sugih dan tidak tahu bagaimana nasibnya kedua orang tersebut. Karena dalam wangsit yang dijelaskan oleh Mbah Sugih, ketika kedua orang ini melakukan ritual pesugihan di tempatnya atau di tempat yang lain, sudah pasti kalau keduanya akan berakibat fatal. Dan sampai satu waktu, mungkin karena waktu itu cerita saya sama Mbah Sugih ini, cerita tentang kedua orang tersebut itu sudah sangat lama. Pernah ada yang datang, yang kebetulan itu tetangga dari kedua orang itu. Karena waktu ditanya oleh Mbah Sugih, kamu dari mana? Saya dari wilayah Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Jadi secara detail sebelum orang itu melakukan ritual pesugihan, Mbah Sugih itu nanya secara detailnya. Nah kebetulan itu tak lain adalah tetangga desanya dah kabar tentang kedua suami istri ini.
diceritakan langsung oleh orang yang tidak jauh dari kedua orang tersebut. Sebut saja namanya Reza. Nah, Reza itu menceritakan ke Mbah Sugi kalau suami istri itu Mbah melakukan pesugihan. Dia kaya Mbah, dalam kurun waktu beberapa bulan itu kayanya luar biasa. Tidak wajar, ya memang itulah ritual pesugihan. Tapi Mbah, kedua orang tuanya meninggal, anak-anaknya meninggal, dan dia baru menikmati kekayaan baru sekitar setengah tahun. Rumah yang dia bangun, usaha yang dia bangun itu kena musibah, dan musibahnya itu bukan nanggung-nanggung Mbah. Musibahnya itu benar-benar membuat orang itu ya akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengerikan. Usahanya itu seakan-akan menjadi apa ya Mbah, kayak terbakar ya ada juga yang dirampok juga ada. Nah, kematian keduanya ini Mbah, yang saya ketahui itu kasusnya perampokan. Nah, keduanya itu dibunuh Mbah di rumahnya sendiri. Jadi sebenarnya itu kejadian yang sampean tanyakan Mbah Sugi, tanya Reza, itu apakah ada kaitannya dengan tumbal? Nah, Mbah Sugi pun menjelaskan ke Reza, itu sudah saya tahu dari dulu. Kalau dia melakukan pesugihan, umurnya tidak akan lama. Saya khawatirnya ke situ, dan itu sudah terbukti. Kamu sebagai tetangganya. Maksudnya gimana Mbah? Tanya Reza. Ya maksudnya jelas. Ketika dulu dia datang ke sini dan secara detail kembali ulang diceritakan ke Reza. Nah, Reza yang hendak melakukan pesugihan, dia nanya sama Mbah Sugi, Mbah sebenarnya alam pesugihan itu seperti apa Mbah? Kamu pengen tahu? Saya nanya sama kamu Reza. Tanya Mbah Sugi. Kamu kesini sendirian. Istrimu mana? Istri saya sudah meninggal Mbah, dan saya sekarang menjadi pengangguran Mbah, sementara anak-anak saya juga ikut sama bude saya. Nah, terus kamu mau kesini mau pesugihan, kamu mau dapatkan kekayaan? Iya Mbah. Terus untuk apa? Ya untuk biar saya tidak dihina Mbah, biar tidak dicemoohkan oleh orang, biar tidak dianggap remeh. Itu keinginan kamu. Kalau sudah semuanya tercapai, ingat Reza, dunia itu hanya sementara. Paling kuat-kuatnya kamu usianya sampai 70. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Nah, saya sebelum mengizinkan kamu melakukan ritual pesugihan, kamu sudah melihat sendiri tetangga kamu, suami istri yang meninggal karena dirampok dan dibunuh. Dan sekarang kamu meminta saya membantu kamu untuk melakukan pesugihan. Dan kamu nanya tentang bagaimana alam pesugihan. Saya memang bukan paranormal, saya hanya sebatas juru kunci. Tapi saya tahu bahwa di alam pesugihan itu tidaklah nyaman, tidaklah enak, sama sekali tidak ada. Mungkin pada awal-awalnya ketika kamu melakukan ritual dengan segala tipu dayanya iblis yang menjadi sesembahan kamu, nantinya kamu akan masuk ke gerbang kerajaan iblis, dan di situ kamu akan diperlihatkan betapa megahnya kerajaan tersebut. Tapi kamu pasti tidak bisa melihat bagaimana orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya disiksa. Dan siksaan itu yang harus kamu tahu. Dengarkan Reza, saya pernah mendengar satu pelaku ritual yang menceritakan ke saya sampai dia itu undur diri dari ritualnya. Kenapa Mbah? Kok dia sampai membatalkan ritualnya? Karena dia masuk ke alam pesugihan dan dia menyaksikan sendiri ketika dia itu melihat ke arah bawah, ke arah kanan, dan ke arah belakang. Di hadapannya sendiri itu adalah seorang raja dari kerajaan pesugihan, tapi kanan kiri dan belakangnya itu bukan para punggawa, tapi para golongan manusia yang sedang disiksa. Ada yang mengangkut batu sembari cambuk yang tidak kunjung henti membakar kulitnya. Cambuk itu berapi dan itu terus menerus, tidak ada hentinya. Jadi dia itu disiksa terus menerus sampai apa yang diinginkan si raja pesugihan itu selesai. Mereka dipekerjakan secara paksa dengan siksaan yang terus menerus yang menjadi keseharian mereka, bukan kenikmatan. Dan itu siksa itu dari pagi sampai malam, dan yang di alam pesugihan itu tidak ada batas waktunya. Terus menerus seperti tidak ada jeda istirahatnya. Setiap kali dia terjatuh dengan batu yang ada di punggung ataupun di perut, cambuk yang berapi akan menyentuh tubuhnya. Dan itu terus menerus. Dan yang lebih parahnya lagi, dari pelaku ritual yang menceritakan ke Simba, kalau pelaku ritual itu tidak makan dan minum dari apa yang diberikan di kerajaan iblis, tapi mereka yang diminum apa? Kamu tahu Reza? Ya minum air Mbah. Iya air, maksudnya air apa? Tanya Mbah Sugi. Saya tidak tahu Mbah.
Jawaban Basuki, air yang diminum oleh si pelaku pesugihan ketika dia sedang disiksa dan dijadikan budak, darahnya sendiri yang mengalir dari bagian lengan, bagian kaki itu dihisap, dijadikan minuman. Dan makanannya kamu tahu, makanannya apa? Daging sendiri. Bahkan daging temannya itu saling dimakan, saling memakan, saling membunuh. Dan itu akan tumbuh kembali seperti layaknya orang yang tersiksa hidup normal kembali. Tapi sakit itu tidak akan hilang. Rasa sakitnya sudah pasti ketika saling menggigit, ketika saling memakan daging sesama manusia. Itu orang-orang yang di dalam alam pesugihan. Naudzubillah semua naudzubillah. Saya sendiri sebagai juru kunci, saya tidak mau sebenarnya orang-orang yang datang ke sini masuk ke alam pesugihan. Kenapa saya masih sampai di detik ini masih menjadi juru kunci? Kamu masih bertanya-tanya, sedangkan saya tidak mau. Dijelaskan oleh Basuki bahwa saya menjadi juru kunci untuk mengingatkan orang-orang yang hendak melakukan ritual-ritual pesugihan. Entah mereka mau nekat atau tidaknya, setidak-tidaknya saya sudah menggambarkan bagaimana nanti ketika di alam pesugihan disiksa, dijadikan bara api, penyiksaan yang tiada hentinya dan tidak ada batas waktunya. Nah, ini pun saya terangkan ke kamu, Reza. Kamu mau tetap melakukan apa enggak? Saya sudah enggak kuat, Mbah, mendingan saya disiksa. Ini jawabannya Reza, gila. Reza masih tetap nekat walaupun sudah diberitahukan oleh Basuki menjelaskan tentang tidak mengenal Tuhan. Tumbal yang harus diserahkan. Bahkan dirinya juga harus rela ditumbalkan menjadi pengikutnya, menjadi abdinya. Reza ini nekat. Tapi di dalam ritual yang dilakukan oleh Reza, ketika Basuki sudah menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Reza. Kalau kamu nanti ketemu dengan Raja Pesugihan, sesembahanmu, kamu harus mengikuti keinginannya. Dan saat ritual yang dilakukan oleh Reza, yang diketahui dan diceritakan oleh Reza ke Basuki, bahwa saat dia ritual, sama apa yang diceritakan Basuki, dia menyaksikan bagaimana orang-orang yang teriak, dan dia menyaksikan orang yang merupakan tetangga desa, yaitu sepasang suami istri yang tersiksa. Dan saat itu Reza langsung keluar dari tempat ritual dan dia lari terbirit dengan keadaan keringat, bulu kuduk merinding, hawa takut, sampai nyaris saja itu Reza menjadi gila. Gilanya karena apa? Karena Reza itu tidak sanggup melihat kenyataan di sampingnya. Orang-orang yang wajahnya itu dikenal oleh Reza, dan itu banyak dari tetangga-tetangganya yang juga melakukan ritual pesugihan. Tersiksa mereka sampai akhirnya Reza keluar, tidak sanggup melanjutkan ritualnya. Dan saat itu Reza benar-benar tidak mau lagi yang namanya datang ke pesugihan. Bahkan meminta Basuki untuk bagaimana caranya selain pesugihan hidup itu lebih enak, lebih nyaman. Ya, penjelasan dari Basuki apa? Saya sebagai juru kunci, ketika orang datang dengan mahar yang lebih banyak, tapi saya sendiri masih bekerja sebagai petani. Karena saya sedikit pun tidak mau uang dari para pelaku pesugihan. Karena nekatnya mereka, saya hanya mengantarkan. Tapi di balik saya mengantarkan, dalam batin saya, dosa-dosa itu aku ikut menanggungnya. Dan sampai satu ketika Basuki yang saya datangi bersama tim, yaitu dari tim channel Ngulik Misteri, posisi Basuki waktu itu memang sudah berbeda. Dia lebih memilih hidup sederhana dan meninggalkan tempat keramat yang merupakan warisan orang tuanya yang menginginkan Basuki menjadi penjaga makam keramat yang merupakan tempat pesugihan. Dan sekarang yang diketahui oleh Basuki, karena tempat keramat itu memang sudah ditutup oleh Basuki, tapi masih banyak saja orang yang datang ke tempat tersebut, tapi tanpa perantara Basuki lagi. Jadi dia datang, atau mereka orang-orang yang ingin melakukan pesugihan, ia datang sebisa-bisanya, dia udah mau dikabulkan mau tidak itu Basuki sudah tidak tahu lagi. Semoga dari kisah Basuki ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya, bahwa misteri alam pesugihan itu benar-benar nyata, tumbal itu nyata, siksa itu nyata. Saya Pak Ade dari channel Hikmah Misteri. Semoga cerita dari Basuki ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe, yang sudah nitip komen, like, dan juga share. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.